Pemirsa, terima kasih masih bersama Caimin. Caimin, kita lanjutkan. Ya, Caimin. silakan, ayo. Caimin, bagaimana Caimin bisa meyakinkan kawan-kawan di Partai Koalisi supaya Caimin lah calon yang terbaik nih? Ya, itu proses ya, Ya. butuh waktu, bukan sekedar lobby-lobby politik, bukan sekedar pertemanan ataupun kesamaan visi konseptual dan rencana-rencana ke depan. Yang paling penting adalah faktualnya, fakta-fakta nanti. Pada akhirnya teman-teman dari para pendukung Pak Jokowi pasti bisa menerima karena fakta-fakta lapangan menunjukkan berbagai tiga yang tadi saya sebut tadi, yang paling pokok saya pasti akan berkontribusi kepada elektoral dalam perolehan Pak Jokowi. Nah, kalau lihat Pilpres 2014, suara PKB kan hanya 9, PDIP kan 18 ya. Sementara hasil survei terakhir ya, PDIP itu 26%. Bagaimana Caimin yang 9% itu bisa memaksa PDIP Ya, untuk PDIP untuk sebagai capres kan memang Pak Jokowi kader PDIP. ya. Sehingga ceruknya ya ceruk itu gitu. Padahal yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi sebagai calon presiden harus menambah ceruk baru, dukungan baru, legitimasi baru, kekuatan baru. Tidak boleh dalam ceruk yang sama. Ceruk yang sama ini ya tidak berkontribusi positif, misalnya sama-sama Nasionalis, bukan ya. nasionalis, sama-sama PDIP ya. sekuler itu, PDIP merah itu. Kontribusinya akan tidak signifikan. Tapi kalau NU, PKB, basis gerakan Islam, perintah para kiai, ya nilai tambahnya sangat tinggi. Kalau firm Jokowi Caimin memperkirakan rival utamanya siapa? Pak Prabowo atau Pak Gatot? Nah, itu yang saya sendiri belum tahu karena sampai hari ini konstelasi menunjukkan per detik ini baru Pak Jokowi. Nah, yang lain-lain ya belum tahu apakah nanti jadi muncul atau tidak, sampai hari ini pun kita belum mendengar. Selama saya masih bisa berjuang dan selama saya dipercaya oleh Partai Gerindra, apapun tugas yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada saya akan saya jalankan. Dengan segala tenaga saya, dengan segala jiwa dan raga saya. Seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas. Pak Prabowo yang maju, Caimin merasa rival terberat itu kalau Pak Prabowo berpasangan dengan siapa? Apakah dengan Pak Gatot atau Pak Anies Baswedan? Saya belum bisa berkomentar ya karena kontribusi masing-masing pasangan, terutama capres dan cawapres ini variasinya sangat-sangat fluktuatif ya, dinamis. Apalagi misalnya Anies ini dianggap tinggi karena monumental, momen-momen yang muncul. Pilkada kemarin Pilkada, ya. belum tentu kontribusinya menjadi konsisten dalam proses ke depan. Kalau yang lain misalnya Pak Gatot untuk apa ini Pak Gatot? Untuk cawapresnya Anies, cawapresnya Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini analisis ya, belum saya nggak tahu apa tentara sama tentara berkontribusi suara gitu. Pak Anies bisa disebut akan mencuri suara dari NU? Saya kira tergantung. Kalau ada figur dari NU dibanding Pak Anies, ya milih yang NU. Misalnya saya dibandingkan Pak Anies Baswedan, ya pasti orang NU pilih saya, pasti. Atau mungkin Pak Gatot, karena pada Pilkada DKI Pak Gatot itu dipersepsikan sebagai tentara santri. Saya tidak tahu di kalangan NU ini ada kerinduan kader sendiri untuk maju. Nah, di situ saya kira amanah-amanah yang diberikan kepada saya menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka
pinginnya anak-anaknya sendiri yang dimunculkan dari kalangan keluarga besar NU. Di segmen berikutnya kita akan bahas tentang fenomena 2019 ganti presiden. Ya, Pemirsa, tetaplah di spesial interview. tentu tergantung pasangannya. Kalau Salah milih, milih ya semua modal itu bisa mangkrak. bisa backup ya. Jadi itu 3 poin penting ya. Tapi yang ketiga yang paling utama tuh harus Caimin ya. Kira-kira begitu.